diri lah siapa aja. Bintang tiga kamu siapa? Kenapa? Bintang tigamu siapa? Bapaknya siapa bintang tiga dan tahu? Bapaknya siapa bintang tiga? Enak, oke, enak. Yang intinya gini, dia nggak bisa nyuruh-nyuruh lah. Kalau memang dia istrinya sekalipun kan nggak modelnya istri bintang itu nggak begitu, kan nggak seperti dia lah. Nah, dia nyuruh urus ini, kemudian cari tahu siapa dia, kemudian catat nomor mobilnya, cari tahu rumahnya di mana, lapor ke saya. Saya kan nanti mau ke kantor polisi, Bu. Saya bilang seperti itu. Kalau bukan istrinya masa bisa nyuruh-nyuruh? Yang itu kan dibayar sama uang negara itu, protokol-protokol. Kalau cuma ngasih tip aja kan jangan bergaya seperti itu. Kan bahwa Anda ini memang bintang 3. Buktikan kalau Anda ini siapa. Setelah dikejar kan namanya anak bintang 3. Kalau anak bintang 3 kok bisa nyuruh-nyuruh protokoler TNI. Nyuruh-nyuruh semua orang. Mana Kapolres, mana siapa, lu nggak tahu siapa gua dan sebagainya. Awas lu ya, gua buat karir lu rusak, nama lu rusak. Lu nggak tahu siapa gue dekat dengan ketum-ketum partai. Gitu loh. Yang seperti ini kan saya katakan ngeri banget lah. Segera bebaskan ya ulama-ulama kami dan tokoh-tokoh kami yang pada hari ini telah ditangkap oleh Densus 88. Ya, sekali lagi saya sampaikan kepada Bapak Jokowi dan juga Kapolri, ya, segera bebaskan ulama-ulama kami dan tokoh-tokoh kami yang ditangkap pada saat ini. Dan saya minta kepada DPR untuk segera mereview ulang dari aparat kepolisian. Terkait dengan penangkapan ulama kami sangat menyesalkan dan kami sangat mengecam bahwa tindakan ini adalah tindakan yang biadab. Segenap umat Islam sangat mengecam dan mengutuk tindakan yang diperbuat oleh Densus 88. Kenapa kita kok ada gerakan di sini kafir? Bahwa patung Garuda ya itu kafir. Itu dulu yang ditumpas oleh Nabi itu berhala. Patung burung Garuda. Orang tidak pakai cadar dibilang kafir. Orang kalau tidak begini dibilang kafir. Kalau tidak ikut sistem ini dibilang kafir. Kita semua harus melawan, bukan hanya pemerintah. Rakyat juga minta kita melawan, kita menindak. Kalau menolak hukum Islam itu kufur. Siapa saja orang muslim menolak hukum Islam, kafir, keluar dari Islam. Apabila seseorang mengatakan hukum buatan manusia, yaitu demokrasi, sama dengan hukum Islam, sama Pak, sama saja itu kafir, keluar dari Islam Pak, meskipun dia sholat, meskipun dia haji. Apalagi saya mengatakan demokrasi itu final, demokrasi lebih baik daripada Islam, kafir, keluar dari Islam itu orang. Sujud kepada kaki emak itu tradisi agama Hindu, tak pernah saya sujud ke kaki emak. Apakah mengucapkan selamat hari ibu dibolehkan? Tidak. Ulama mengharamkan mengikut tradisi orang kafir. Jangan ikut-ikut orang kafir. Mazhab Hanafi mengharamkan catur. Apa hukumnya berwisata ke tempat ibadah orang kafir? Contohnya Candi Borobudur. Hukumnya haram karena itu termasuk persetujuan kepada peribadahan mereka. Kita nggak boleh datang ke situ kecuali untuk satu tujuan, mau membubarkan orang yang lagi beribadah kepada selain Allah. Haram hukumnya masuk ke rumah ibadah orang lain. Haram. TV itu dikatakan para ulama haram. Maka usulan anak kepada antum-antum yang punya TV, buang tuh TV. Bahaya. Bagaimana hukumnya musik dulu kan? Saya katakan haram. Surah 26 As-Sikat 31 ayat 6 dulu kan udah dibaca kan? Dari mana musik itu? Dari gereja. Musik bagian ibadah Kristen. Makanya sekarang mereka nyanyi Pak. Haleluya, puji Tuhan. Sorga. Kapan musik masuk Islam? Pernah nggak musik mualaf? Itu permainan syaitan. Antum mencintai pemain bola kafir, boleh nggak? Nggak boleh. Dipajang fotonya, kaosnya, nggak boleh. Dia mencintai orang kafir, loyal kepada orang kafir, membela orang kafir. Berarti kalau sudah membela orang kafir, dia masuk orang beriman atau bukan? Bukan. Masuk kepada golongan apa? Munafik. Orang kafir itu di neraka. Yang dimaksud patung Yesus Kristus, patung Rahmat
patung semua patung itu jadi bahan bakar neraka, nanti membakar orang yang menggambarnya. Abdul Somad dan dari MUI juga memandang ini bukan penistaan agama, ya. Disinggung, apakah perlu saya minta maaf? Udah terjawab. Nah, ajaran saya. Itulah yang ditempelkan salib di belakang ambulan. Kalau masjid kita punya ambulan, balik dari sini ambil pilok. Pilok itu lambang yang ada di ambulan. Ganti dengan bulan sabit. Batu hitam itu ya Allahnya orang Islam. Walaupun seluruh ulama Islam mengatakan kami tidak menyembah batu hitam. Tetapi kenyataannya kenapa harus pergi ke Arab Saudi untuk mutar-mutar batu hitam itu? Bahkan kita kalau naik haji itu putar 7 kali. Sekali putar, cium itu batu hitam. Putar lagi sekali, cium batu hitam itu. Tidak ada masuk surga di dalam Islam itu. Lalu saya tunjukkan ayatnya. Quran surat Al-Ahqaf ayat 9. Jadi Nabi Muhammad tidak tahu apakah dia masuk surga atau tidak. Nah ini yang dimaksudkan oleh Muhammad Kacai, bahwa tidak ada keselamatan di dalam Islam. Benar itu ada di dalam Al-Quran kok. Ayatnya ada bahwa Nabi Muhammad ketika sholat didatangi oleh jin dan mengerumuni ketika dia lagi sholat. Ayatnya ada. Orang Islam aja yang nggak tahu ayatnya di mana. Terus ada lagi pertanyaan, apa maksudnya bahwa Muhammad masuk neraka? Jadi Muhammad itu masuk neraka? Jelas aja karena Al-Quran juga bilang begitu. Quran surat ke-19 ayat 71 dan 72. Dan Al-Quran itu boleh membunuh manusia lain karena beda agama. Saya tunjukkan ayatnya tadi. Surat ke Al-Baqarah ayat 191. 300 ayat di dalam kitab itu boleh menyelesaikan nyawa orang. Bela kitab sucinya, bela Tuhannya. Ya kan? Kalau Tuhannya pun setan mungkin dibela juga, kan begitu. Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah istri-istrinya. Perawan terus. Bagaimana mereka tidak sibuk? Sementara bidadari yang Allah siapkan bagi mereka sangat luar biasa, indah, cantik, dan moleknya. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Sekarang kita berpikir, jangan takut murtad dong. Daripada kamu mempercayai sesuatu yang tidak benar. Betul nggak? Ya iya, berpikir kritis. Ustadz Abdul Somad, kalau mau diperkarain, perkarain! Kalau mau dilaporin, laporin! Kita ngomong begitu sah-sah saja, nggak ada salahnya. Allah yang bilang kok. Mungkin aja Somad ya. Apabila ada orang non-muslim mengatakan di tasbih itu ada tuyul, kuntilanak atau genderuwo, marah nggak kau? Ingat loh, nanti di neraka itu justru banyak yang muslim yang masuk neraka. Agama musuh besar Pancasila. Indonesia itu harus memisahkan antara agama dan negara. Agama dan negara kalau dicampur aduk, maka dua-duanya akan mundur. Kalau negara ingin maju harus dipisahkan dari agama. Mana lebih bagus Pancasila sama Al-Quran? Gitu kan? Sekarang saya mau tanya nih semua. Yang berjuang di abad 20 itu Nabi yang mulia Muhammad apa Insinyur Soekarno untuk kemerdekaan? Saya mau minta jawaban. Di abad 20 yang berjuang untuk kemerdekaan itu Nabi yang mulia Muhammad atau Insinyur Soekarno? Ayo jawab, gak ada yang berani. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi, Bible Kristen itu palsu. Biar jenderal 100 bintang, kalau kafir kau ke neraka, tidak ada urusan. Kepenuhan Roh Kudus, Roh Kudus. Lapor lagi Roh Kudus, boy. Lapor Yahya Waloni bilang Roh Kudus, lapor. Dongeng tambah tahyul sama dengan omong kosong. Makanya di situ judulnya Matius, Markus, Lukas, Stefanus, Tetanus, Spiritus, Cap tikus.
Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia akan katakan bahwa Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Tidak benar. Saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Tidak ada ayatnya Muhammad masuk surga. Muhammad sendiri dikerumuni jin. Ada ayatnya Muhammad dikerumuni jin. Muhammad itu dekat dengan jin. Pokoknya saya bongkar budal badil. Kitab karangan manusia, kitab dongeng Arab kita bongkar. Ayo nyadar bangsa Indonesia. Nyadar ya, tidak ada apa-apanya Muhammad bin Abdullah itu. Katanya Muhammad itu utusan Allah. Tapi kenapa tidak satupun wahyu yang turun kepada Muhammad? Jelas ya ayatnya. Muhammad ini dekat dengan jin. Mengucapkan la ilaha illallah masuk surga menjadi tidak masuk akal. Masa masuk surga dengan ucapan? Masuk surga itu bukan dengan ucapan. Memangnya Aladin, Bim Salabim beranggapan bahwa Islam adalah agama yang sudah sempurna. Mana mungkin di dunia ada kesempurnaan? Islam belum pernah sempurna. Pada detik pertama Nabi meninggal dunia sudah pecah kongsi. Sampai Nabi juga tidak ada yang mengurusi kafannya. Bahwa Nabi itu diduga bukan membawa agama baru, tapi dia ingin mengembangkan sekte baru dalam agama Nasrani. Ke dalam Ka'bah, di situ ada gambar Yesus, ada gambar Siti Maryam sedang menggendong Nabi Isa, ada di kitab Akhbar Makkah lil Wahidi. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue gak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel gak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading. Ini bukti transaksi saya untung $4.500 US. Itu sekitar 68 juta rupiah. Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi, maka kalian berhak dapat bonus kalian. Promo ini ada masa waktunya, jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja, transaksi tidak dikenakan fee, baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, dan lainnya. Kalian bisa melakukan transaksi berapa kali pun atau unlimited trading. Dan tidak ada fee sama sekali. Jika transaksi di tempat lain sudah berapa fee-nya. Setelah menonton video ini, ayo mendaftar sekuritas hari ini, gratis dan tidak ada minimal deposit. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Bukan cuma itu, kalian akan dapat kelas trading online gratis senilai 3 juta rupiah atau $200 jika kalian deposit di bulan ini. Selamat menonton guys, enjoy! Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Jangan kamu taati wahai Muhammad orang-orang kafir itu. Karena orang kafir itu kaki tangan setan. Jangan kamu taati mereka itu. Dan berjihadlah engkau dengan Al-Quran kepada mereka dengan jihad yang besar. Perhatikan. Jadi kata-kata jihad itu sudah ada pada masa Fatrah Makkah. Fatrah Makkah itu sudah ada kata-kata jihad. Bahkan bukan jihad sembarangan, tapi jihad yang besar. Makanya musuh-musuh Islam, kaki tangan setan, siapapun mereka, hari ini berusaha untuk menghapus kata-kata jihad dalam kamus umat Islam.
supaya tidak ada di kurikulum, supaya tidak disampaikan di pengajian, supaya nggak bisa. Kalau kamu bisa menghapus Al-Quran, baru kamu akan berhasil untuk menghapus kata-kata jihad itu. Pada saat Rasulullah SAW mampu menaklukkan kota Mekah, dan itu prosesnya agak panjang. Allah mengizinkan Muhammad dengan umatnya, dengan pasukannya melawan kaum kufar, karena mereka datang untuk menyerang. Berarti mereka yang ofensif dan harus lakukan perlawanan dengan defensif. Dan itu rasional dan itu manusiawi. Kalau ada 5 orang datang ke rumah bapak, kemudian dia ambil batu mau melempari rumah bapak, terus apa yang kira-kira kita lakukan? Oh, saya orang suka damai, saya orang muslim suka damai, silakan teruskan, habisin. Kira-kira gitu nggak? Terus apa yang kita lakukan? Harus kita halau orang-orang itu kan? Karena itu hak kita untuk memiliki, untuk melaksanakan apa yang kita inginkan dan seterusnya itu. Maka Allah mengizinkan Muhammad untuk melawan mereka karena mereka didalimi. Kalau Rasulullah hanya mengajarkan sholat dan muamalah, maka beliau tidak akan berada di medan jihad. Betul itu. Nah, barakallahu fikum sekalian. Makanya kalau ngikutin Nabi jangan sepotong-sepotong. Orang yang ikutin Nabi sepotong-sepotong itu, dia sebenarnya sedang meruntuhkan ajaran Nabi. Meskipun penampilannya seperti orang membela Nabi. Jangan tertipu dengan orang-orang seperti itu. Karena sekarang ini banyak penipu. Tampilannya seperti orang soleh, seperti orang Masya Allah, tapi sebenarnya dia sedang memasung Islam. Dengan cara-cara yang mengatakan bahwa Islam itu lembut, bahwa Islam itu damai, bahwa Islam itu kemudian apa? Menerima keadaan, toleransi dan sebagainya. Tapi ketika kita diinjak, maka kita harus mengembalikan hak kita. Kalau kalian berada di satu kampung, satu daerah, orang-orang non-muslim, ajak mereka masuk Islam seperti kita, maka mereka menjadi saudara kita. Luar biasa. Kalau mereka nggak mau masuk Islam, silakan. Ayo kita lawan. Begitu. Seandainya kita disuruh ngalah terus, tenang terus, damai terus, sementara mereka menginjak-injak kita, nggak mungkin kita bisa merdeka sekalian. Ini sunnatullah. Ya, makanya jangan kemudian kita abai, kita lalai. Kita diberdayakan dengan ungkapan-ungkapan yang melenakan itu. Karena kebatilan tidak pernah diam. Dia bergerak 24 jam. Nanti kita akan lihat. Memang Al-Quran ini diturunkan untuk menghancurkan apa? Kebatilan itu. Nanti bentuknya macam-macam. Dengan berhalanya lah, dengan sistemnya, dengan segala macam. Karena itu barakallahu, inilah yang harus kemudian kita pahami secara ringkas. Apa sih yang menjadi misi Al-Quran? Sebelum kita bicara tentang setannya ini kan, kita bicara tentang Al-Quran ini dulu. Kan cuma 2 misinya dalam ayat itu. Tentang Al-Quran dan tentang setan. Al-Quran ini apa misi besarnya ini? Kalau menasihati pemerintah, penguasa, orang hebat, jangan banyak-banyak. Ya, makanya saya ketika ketemu Pak Jokowi di istana, saya menyampaikan 5 saja. Tapi ringkas-ringkas. Ya, tegakkan sholat dan kebenaran. Ini saja sudah luar biasa, Pak. Selamat negeri ini kalau ini dijalanin, Pak. Kedua, harus menegakkan keadilan. Tegakkan keadilan. Ya, jangan belik kasih. Yang ketiga, pilih pejabat, menteri, the right man in the right place. Ya, yang punya kapasitas dan kemampuan dan integritas. Kemudian yang keempat, basmi korupsi seakar-akarnya, kan ini ngerusak negara kita. Yang kelima, distribusi kekayaan yang harus merata. Bapak sendiri mengatakan masalah terbesar bangsa ini adalah kesenjangan. Ya, maka kemudian saya bilang kalau ada 100 orang kaya, Pak, 1 muslim, 99 non muslim. Makanya saya sarankan sama Bapak Presiden, bikin pasar-pasar syariah, jangan mal-mal. Mal-mal itu milik konglomerat, Pak. Tapi kalau pasar-pasar syariah itu milik rakyat, milik umat. Gitu. Ya saya nggak tahu diterima atau enggak, yang penting beliau nyatet, dengerin. Kasih Pak Kiai. Penting nasihatkan, nasihat jangan banyak-banyak. Jadi gerakan setan tugasnya cuma satu, yang diajarkan oleh iblis itu, jauhkan manusia dari Allah supaya mereka tidak lagi kembali kepada ajaran Allah SWT. Begundal-begundal tukang dagang agama sudah mulai bermain lagi. Setelah di Pilkada DKI, mereka obrol murah ayat
sabotase mayat demi menang pilkada, jelang Pilpres 2024 mereka mulai jualan agama lagi. Seminggu yang lalu MUI mendapat hibah 10 miliar dari APBD DKI. Tiba-tiba minggu ini MUI mau bikin buzzer army untuk membela Anies Baswedan. Woi jingan! APBD DKI itu milik warga DKI, bukan milik Anies Baswedan. Mau sampai kapan Islam lo jual murah demi syahwat kekuasaan, jing? Nabi Muhammad nangis lihat agamanya dijual murah, diobral murah sama begundal-begundal agama macam kalian. Dulu kan Gubernur Anies Baswedan kan juga naik dengan bantuan fatwa MUI. Kita lihat kan sudah ada fatwa MUI bahwa buzzer itu haram. Dan MUI sekarang bikin buzzer. Iya sih, yang bisa melanggar fatwa MUI ya MUI sendiri. Kalau bagi masyarakat itu dosa, bagi MUI nggak masalah. Karena memang yang keluarkan fatwa MUI. Ini kan lembaga suci, lembaga yang nggak mungkin salah. Dan kalau kemudian lembaga ini terang-terangan menjadi buzzer, ya kita bisa apa? Kita cuma ingin mengatakan bahwa ini adalah akhlak baik MUI, hibah 10,6 miliar, dan ini balas jasanya, dan ini wajar kan, nggak ada makan siang yang gratis. Jadi kalau MUI Jakarta sekarang merepresentasikan diri sebagai buzzernya gubernur, ya kita maklum. Sementara jangan salahkan juga publik yang terus melakukan kritik terhadap gubernur, karena gubernur ini pejabat publik. Namanya jelas loh, mau bentuk cyber army. Bahasa lainnya itu buzzer. Disampaikan oleh Ketua MUI DKI, membentuk cyber army. Itu bahasa lainnya buzzer yang diharamkan sama fatwa MUI itu loh. Betulnya gini ya, kadang-kadang memang mungkin kesalahan kita semua yang punya ekspektasi tinggi kepada seorang gubernur. Dulu kan Pak Anies dipilih jadi gubernur bukan karena kualifikasinya, tetapi karena satu agama. Jadi ketika orang mengkritik kinerjanya, ya itu salah pemilih. Karena dulu orang dipilih bukan karena kualifikasinya. Nah sekarang MUI tampil lagi untuk meluruskan kembali bahwa gubernur ini dipilih bukan karena kemampuannya loh, karena agamanya loh. Mungkin itu. Saya ingin tahu deh, sebetulnya menurut MUI Jakarta, fatwa buzzer itu haram atau tidak? Orang-orang yang mengkritik Pak Anies Baswedan karena mereka adalah penduduk Jakarta itu, yang mengkritik di media sosial, itu yang pengen dilawan sama MUI. Padahal orang-orang Jakarta itu punya hak mempertanyakan itu yang dianggap sama MUI sebagai buzzer, sehingga MUI bikin buzzer. Itu harus dilakukan dengan membuat cyber army. Kan biaya MUI kan tadi dari Pemda DKI 10,6 miliar. Kalau MUI pusat buzzer haram dan MUI Jakarta sekarang bikin buzzer, emang nggak salah. Karena apa? Karena MUI nggak pernah salah. Nggak ada yang salah. Fatwa ini mungkin benar karena dikatakan bahwa salah satu poinnya ya, membangun opini yang seolah-olah berhasil, dan itu diharamkan. Nah kalau kita kembali, saya nggak tahu apa yang akan dilakukan oleh MUI sebagai buzzernya Anies Baswedan yang sudah disampaikan tadi. Janji-janji kampanyenya DP rumah 0%, OKOC, normalisasi sungai, ini kan semua nggak sesuai dengan target, bahkan jauh dari target. Ya jelas lah, kalau kita lihat aja beberapa janji kampanyenya. Rumah DP 0%, 200.000 yang terrealisasi selama 4 tahun baru 1.000, cuma 0,6%. Normalisasi sungai, keberhasilan apa yang pengen dikomunikasikan MUI? Apakah nanti ujung-ujungnya akan kejebak pada fatwa itu, membangun opini yang seolah-olah berhasil? Dan saya khawatir MUI kejebak. Bukan karena saya khawatir dosa, konsisten saja dari fatwa yang pertama, Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Sebetulnya sih yang paling penting gini deh, MUI silakan bikin buzzer, tapi jangan stempel orang lain yang mengkritik sebagai haram, sebagai buzzer dan lain-lain. Monggo MUI bikin, jadilah relawan Anies Baswedan yang bagus gitu loh. Teks melindungi Anies Baswedan itu apa? Melindungi gubernur itu apa? Konteks statement itu. Kan itu salah satu pembuatannya adalah untuk melindungi. Melindungi ini kan artinya memproteksi dari para pengkritiknya kan. Pak Ahok juga tokoh publik Pak. Iya, artinya kenapa harus disebutkan Pak Anies? Anggota-anggota DPRD juga tokoh publik Pak. Kenapa MUI nggak statement bikin buzzer untuk tadi seperti tadi itu meluruskan informasi yang salah tanpa harus menyebut satu orang sehingga kesannya MUI mendegradasi dirinya jadi buzzer Anies Baswedan. Jelaskan fakta lah. Okay. Faktanya misalnya rumah DP 0% janjinya 200.000 yang terrealisasi cuma 1.000. Itu kan 0,6% selama 4 tahun. Faktanya misalnya
membangun OKOC yang kemarin diteriakan saat kampanye yang nggak ada sama sekali sampai sekarang. Faktanya misalnya normalisasi sungai atau naturalisasi sungai. Sekarang 1 meter pun sungai nggak dinaturalisasi. Itu fakta yang penting itu kita sampaikan. Kita respect sama Majelis Ulama Indonesia. Jangan sampai menjadi MUA, Majelis untuk Anies Baswedan. Kita respect sama MUI, Pak. Bukan, jadi kita nggak bicara MUI dulu ya. Kalau ke DKI Jakarta kan memang banyak sekali. Banyak sekali kritik, mengingat memang ada banyak sekali kebijakan-kebijakan Pak Anies ini yang bermasalah kan. Yang terakhir ini adalah terkait sama Formula E misalnya kan, Formula E. Itu kan memang ramai sekali. Jadi dan masyarakat itu memang kecenderungannya adalah menggunakan media yang paling mudah digunakan, yaitu misalnya tweet, misalnya Facebook, media sosial. Tapi tentu saja kita harus bedakan ya, kritik itu tidak berarti menyebarkan hoax ya. Menyerang itu adalah sebuah kegiatan yang memang sangat baik justru ya, sangat islami. Kalau ada pemimpin yang melakukan kesalahan yang membawa kerugian buat masyarakat, memang layak dikritik. Justru kita-kita yang membiarkan ada pemimpin yang terus-menerus melakukan kesalahan demi kesalahan yang merugikan masyarakat luas, kitanya yang salah. Jadi korban cyber army sejak lama ya. Cyber army tim pendukungnya Pak Anies itu udah lama sekali bekerja, berusaha membungkam saya. Tapi kan ya memang nggak mungkin mereka lakukan. Nah sekarang kembali ke pertanyaan Anda, seandainya ini dilakukan oleh MUI Jakarta bagaimana? Saya ingin mengatakan begini, MUI Jakarta itu bukan lembaga negara, dia adalah lembaga masyarakat ya. Dia dibentuk oleh masyarakat, jadi memang dia tidak punya kewajiban untuk misalnya harus bersikap netral. Dia bisa saja mendukung salah satu pihak ya. Nah dalam hal ini kalau MUI DKI itu menjadi pendukungnya Anies Baswedan, ya nggak apa-apa juga, itu sebetulnya hak mereka dalam berdemokrasi. Hanya saja itu artinya buat kami, warga masyarakat, kami akan tahu bahwa MUI DKI itu sudah tidak lagi bersikap netral. Jadi otoritas keagamaan yang mereka miliki itu karena ada kepentingan. Jadi apapun yang dinyatakan oleh MUI DKI misalnya akan selalu kami pandang dengan terutama pemerintah. Ya tentu saja, bukankah MUI DKI ini memang menjadi bagian dari kekuatan pemerintahan Anies Baswedan atau legitimasi MUI DKI sebagai wakil para ulama di Jakarta itu sebetulnya tidak lagi optimal lah, tidak lagi tidak legitimate lah sebetulnya. Itu aja. Jadi kami sih oke-oke aja. Saya sih menyarankan jangan gunakan cyber army. Cyber army itu punya konotasi yang sudah kepalang buruk lah, buzzer, cyber army itu sudah kepalang buruk. Jadi memang saya rasa ada baiknya MUI itu punya ahli-ahli strategi komunikasi. Tapi buat saya kalau akhirnya MUI DKI atau MUI Pusat itu membela, nggak harus membela membela Pak Anies ya, tapi juga misalnya membela Pak Jokowi misalnya di pusat untuk melawan buzzer yang melawan Jokowi, sebaiknya sih nggak usah ya. Karena itu akan mendelegitimasi, menjatuhkan kredibilitas Majelis Ulama Indonesia yang seharusnya adalah ulama-ulama yang punya otoritas. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe, dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening sekuritas itu gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu, untuk membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tepatnya. Kita bisa lakukan semua trading di sini. Karena sekuritas ini merupakan one-stop shopping.
Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah $100. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya kenapa saya memilih sekuritas ini, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Ya, kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja? Menarik bukan? Jadi apa yang kalian tunggu? Mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya 3 juta rupiah jika kalian deposit di bulan ini.